Janet sempat merasa khawatir karena kondisi jamaah yang begitu padat sampai sulit bergerak. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Janet mengaku bersyukur dirinya mendapat jalan untuk mencium Hajar Aswad, bahkan sampai membuatnya menitikkan air mata. Hajar Aswad merupakan sebuah batu hitam yang dinilai sebagai benda suci dalam agama Islam. Batu tersebut terletak di sudut tenggara Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh umat muslim saat menjalankan sholat. Dalam ibadah haji dan umroh, Hajar Aswad menjadi titik tolak dan berhenti dalam pelaksanaan rukun tawaf. Berikut pemirsa Silat RCTI, inilah deretan keistimewaan dan luar biasanya Hajar Aswad menurut ajaran agama Islam. Kisah di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyempurnakan bangunan Ka'bah yang saat itu Ka'bah mengalami kerusakan parah setelah banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi banjirnya Nabi Nuh itu menghancurkan Ka'bah sehingga tinggal pondasi-pondasinya. Maka kemudian dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Ismail. Untuk menyempurnakan bangunan tersebut, maka Nabi Allah Ibrahim memerintahkan Nabi Allah Ismail untuk mencari satu benda atau berupa batu. Namun ketika dicari Nabi Allah Ismail dan dapat, ya, dan kemudian ternyata Nabi Allah Ibrahim sudah menaruh batu itu di tempat bangunan Ka'bah ini, yang bukan dari Nabi Allah Ismail dan bagus. Ya, kemudian Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, dari mana batu ini ya wahai ayahku? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini batu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu yang datangnya dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentukannya yang ada di tanah suci itu, semua orang ingin ingin mendekatinya. Ka'bah, Hajar Aswad, Rodah, karena itu adalah tempat-tempat terbaik, tempat-tempat yang memang selalu ingin kita kunjungi dan ingin kita berdoa di tempat-tempat mustajab seperti itu. Ya, seperti itu sih. Jadi emang kalau kita ingin beribadah ke rumah Allah, ya pastinya ingin lebih dekat dengan tempat-tempat yang indah. Berukuran 1 hasta dan awalnya berwarna putih seperti susu. Ukuran Hajar Aswad sekitar 1 zirah atau hasta sebagaimana yang dikabarkan dalam Atsar atau perkataan sahabat yang bersandar kepada Nabi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash R.A. Ia berkata, Hajar Aswad dahulu lebih putih dari susu dan panjangnya seukuran tulang hasta. Hajar Aswad dipercaya sebagai batu suci yang memiliki cahaya memancar. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi cahaya tersebut, seperti yang disebutkan dalam riwayat hadis Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Dosa-dosa manusia membuat batu tersebut kini semakin hitam.
hadis lagi yang dikatakan bahwa Hajar Aswad ini adalah batu dari surga yang putihnya lebih putih daripada susu. Ya. Itu kenapa dijadikan Hajar Aswad? Hajar adalah batu, Aswad adalah hitam, batu yang hitam. Kenapa bisa jadi hitam? Karena Hajar Aswad ini menyedot dosa-dosa umat manusia yang menciumnya. Jadi begitu kita cium, ya dosa kita diserap. Iya pasti kalau misalnya kita pergi umroh, kita di Hajar Aswad itu pasti orang banyak banget yang ada aroma-aroma wangi di situ gitu. Semua orang juga kalau misalnya lagi pulang dari sana bawa oleh-olehnya, itu kan semacam kayak oil gitu ya, untuk dibawa ke sini untuk bau kayak seperti Hajar Aswad gitu. Jadi memang itu salah satu ciri ikon dari dari Ka'bah itu sendiri gitu. Itu bikin rindu sebenarnya, bikin wangi banget. Pokoknya susah dijelaskan dengan kata-kata, harus cium sendiri sih. Tiga, sebagai tempat mustajab dan akan bersaksi di hari kiamat serta akan kembali ke surga. Keistimewaan selanjutnya, Hajar Aswad juga disebut akan menjadi saksi di hari kiamat. Dalam sejumlah riwayat mengatakan, Hajar Aswad akan menjadi saksi siapa saja yang pernah menyentuh, mengusap atau mencium Hajar Aswad dengan sungguh-sungguh seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, di hari kiamat, siapa saja yang pernah melakukan sunnah Rasul tersebut akan mendapatkan syafaat kebaikan. Bukan hanya menjadi saksi, Hajar Aswad juga akan menjamin syafaat tersebut diterima di sisi Allah SWT. Ini telah dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabarani. Dengan begitu adalah suatu anjuran kebaikan bagi umat muslim yang mampu untuk menyentuh, mengusap dan mencium Hajar Aswad ketika menunaikan ibadah haji maupun umroh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप अपन स्क्रीन के ऊपर खूबसूरत मंजर हजर असवद का देख रहे हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक यहाँ पर आपको नसीब करे। Ya bismillah ya Allahu Akbar. Ya. Kemudian bersolawat kepada Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena di batu itu Rasulullah, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail telah menciumnya. Maka kita bersolawat. Boleh bersolawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh ya, buat solawat sendiri, solawat apa juga boleh. Jadi kita bismillah ya Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, insyaallah itu akan mendatangkan kemuliaan buat kita. Hajar Aswad pengalaman, cuman memang sangat sulit sekali ya untuk masuk ke mencium ke Hajar Aswad karena memang saking banyaknya umat manusia di situ yang pengen nyium. Ya pernah punya pengalaman juga. Pertama, kedua kan beberapa kali kita umroh ya, paling dari jauh aja. Dari jauh kita cium Hajar Aswad ya kayak kisbay lah kasarnya ya, tapi sama saja dan luar biasa. Tetap aja hanya sebagai batu. Khawatir nanti orang-orang muslim menganggap itu adalah batu yang bisa memberikan kurang, tidak. Tapi ini lebih kepada ketika Rasul mencium batu Hajar Aswad itu, dan tidak ada salahnya juga umat muslim untuk mencium batu Hajar Aswad itu, lebih kepada mencium keagungan Allah. Empat, perjuangan para artis mencium Hajar Aswad. Pengalaman mencium Hajar Aswad pernah dirasakan oleh sederet selebriti tanah air, di antaranya keluarga De Hermansyah yang beberapa waktu lalu melakukan perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci. Saking padatnya lautan manusia, Anang Hermansyah bahkan sampai tertendang oleh jamaah lain ketika berusaha untuk mendekati batu suci tersebut. Saking sesaknya, Asyanti bahkan mengurungkan niat dan memilih untuk melihat Hajar Aswad dari kejauhan. Sholat 2 rakaat, minum air zam-zam. Baru habis itu terakhir kita sa'i ya. Sa'i. Terus kita tahalul. Alhamdulillah lancar sampai
pulang nggak ada kendalanya cuma Mas Anang gara-gara mau nyium Hajar Aswad ketendang gitu kan sampai sakit. Itu kalau aku udah nggak mau nyium karena mau tapi takut sama kondisinya yang bahaya kan, apalagi sesak takutnya rame banget. Kisah perjuangan saat berusaha mencium Hajar Aswad juga mengalir dari Jenita Janet. Saat umroh bersama suami tercinta, Janet sempat merasa khawatir karena kondisi jamaah yang begitu padat sampai sulit bergerak. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Janet mengaku bersyukur dirinya mendapat jalan untuk mencium Hajar Aswad, bahkan sampai membuatnya menitikkan air mata. Pasca menjalani ibadah umroh, Janet pun semakin memantapkan hatinya untuk mengenakan hijab. Kepadamu Sang Maha Pencipta, mohon dikabulkan doaku ya Allah. Dia melambaikan tangannya sama saya di sebelah sini agak jauh. Dia bilang pegang tembok ini, ada tembok sejajaran menuju ke Hajar Aswad dan di atas itu ada penjaganya. Jadi saya benar-benar kayak ngerangkak gitu, lumayan jauh gitu menuju Hajar Aswad. Dan laki-laki itu yang bilang pegang, yang kuat. Saya udah sebenarnya pegangan saya udah nggak kuat. Saya terus baca-baca sampai akhirnya saya nyampe di depan Hajar Aswad. Laki-laki itu masih di belakang saya, masih melindungi saya. Wallahu alam, seperti malaikat Allah. Saya udah di depan Hajar Aswad. Dengar teriakan dari mutoif saya, Teh Janet, usap batunya. Saya usap dalamnya. Saya usap. Kemudian saya Teteh cium batunya, Teh. Ketika saya mengucap Allahu Akbar sambil cium batunya, dan itu Masya Allah, laki-laki itu masih ngejagain saya. Saya nggak ada yang ganggu satupun. Dengan sangat tenang saya mencium Hajar Aswad. Kemudian saya sempat usap, saya kemukain ibu mertua, kemukanya. Masya Allah. Jangan lupa saksikan Silet setiap Senin sampai dengan Sabtu hanya di RCTI.